10 tahun revitalisasi museum dan tantangan museum pasca pandemi COVID-19. Perlu kami sampaikan bahwa di masa bekerja dari rumah ini, Museum Perumusan Naskah Proklamasi menyelenggarakan kegiatan belajar lewat daring bersama museum, di mana salah satunya adalah program kelas ilmu permusiuman bersama pakar, yang saat ini akan kita laksanakan. Mengapa kegiatan ini mengangkat tema 10 tahun revitalisasi dan tantangan saat ini? Dikarenakan perlu kiranya kita menyampaikan kepada masyarakat maupun insan permusiuman yang baru bergabung di pasca 2014 bahwa pemerintah pernah memiliki program untuk memajukan dunia permusiuman dengan revitalisasi yang menyeluruh. Ini setelah 10 tahun berlalu, ternyata tantangan baru pun muncul. Hal yang tidak terpikirkan di masa 10 tahun yang lalu, ini sama-sama kita hadapi. Oleh karenanya, bagaimana nanti diskusi ini bisa berjalan untuk mencari rancangan dan formulasi pengelolaan museum untuk menghadapi tantangan baru COVID-19 ini. Sebelum memulai acara diskusi ini, marilah kita mendengarkan kata sambutan singkat dari Kepala Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Bapak Agus Nugroho, yang sekaligus akan membuka kegiatan ini. Ya, Bapak Agus, saya persilahkan memberikan sambutannya. Yang kami hormati para narasumber, Mas Kresno, Mas Reza, Mbak Musiana, kemudian yang kami hormati juga moderator, Mbak Andini, langsung dari Makassar, kemudian para peserta MZ, meeting Zoom, dan genap panitia. Puji syukur, mari kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Berkat rahmat dan hidayahnya lah, kita bisa kumpul bergabung dalam meeting Z pada siang hari ini. Pada masa pandemi COVID-19 ini, kami selaku pengelola museum harus terus berjuang berinovasi untuk layanan publik. Biasanya pengunjung datang ke museum, namun pada masa seperti ini, masa pandemi, kita yang harus berkunjung ke museum. Untuklah pengelola museum harus mengasah tak sama agar kunjung bisa tetap dekat di Munaslup. Maka mulai ide seperti ini, yaitu kegiatan tentang daring ini. Alhamdulillah, dengan adanya pandemi ini, justru pengunjung di web, yaitu di Instagram, kemudian di FB, dan Twitter, meningkat drastis banyak. Dengan kejadian ini, mari kita ambil dan di segi-seginya. Namun kan dapat COVID-19 ini segera berlalu. Sekian, terima kasih kepada semua narasumber, moderator, peserta, maupun panitia panitia yang telah rela meluang waktu pada hari ini. Itu tidak panjang lebar, kami selaku pengelola Museum Naskah Proklamasi menyatakan buka acara seminar hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Gus, demikian tadi kata sambutan dari Kepala Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Untuk selanjutnya, tibalah saatnya kita memulai kegiatan ini yang akan dikawal oleh moderator kita, Kak Andini Perdana. Beliau merupakan pengkaji pelestarian cagar budaya di Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan. Untuk menyingkat waktu, saya persilakan Kak Andin untuk memulai acara. Terima kasih. Terima kasih Kang Jaka. Mohon izin Pak Kepala Museum,
Prof. Reza, Mas Kresno, dan Bu Ina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat siang. Senang sekali hari ini kita dapat berkumpul meskipun secara online. Marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan kelas ilmu permusiuman bersama pakar dengan tema 10 tahun revitalisasi museum dan tantangan museum pasca pandemi COVID-19. Saya di sini, Andini, selaku moderator akan memandu kegiatan ini. Nah, sebelum kita mendengarkan paparan dari para narasumber kita, saya akan mengulangi tata tertib kelas ilmu permusiuman yang telah dibagikan oleh panitia di grup WA Group ya. Yang pertama, 1, peserta diharapkan tidak menyela atau memotong pemaparan para pakar. Yang kedua, peserta menyampaikan pertanyaan melalui fitur chat di Zoom. Saya akan membacakannya. Dan yang ketiga, peserta diharapkan mematikan mikrofon selama kegiatan ini berlangsung. Oke ya? Tema yang diangkat oleh Museum Perumusan Naskah Proklamasi hari ini memang sangat menarik. Saya masih ingat ketika saya waktu itu baru masuk kerja sebagai CPNS di Direktorat Museum, waktu itu masih Departemen Pendidikan dan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Saya juga ikut sedikit kebudayaan dan pariwisata. Saya juga ikut sedikit rapat-rapat terkait revitalisasi museum. Nah, waktu itu mulai dilakukan tahun 2010. Mungkin Bapak dan Ibu, Sobat Munaspok masih ingat, waktu itu ada yang namanya Gerakan Nasional Cinta Museum, atau mungkin lebih familiar disebut Tahun Kunjung Museum. Nah, revitalisasi museum ini bersamaan dengan dicanangkannya Gerakan Nasional Cinta Museum. Waktu itu saya ingat sekali tahun 2010 hanya ada sekitar 6 museum yang direvitalisasi. Nah, kemudian tahun 2011 meningkat menjadi sekitar 36 museum. Waktu itu Museum Perumusan Naskah Proklamasi salah satu museum yang direvitalisasi dari 6 aspek ya waktu itu. Ada 6 aspek revitalisasi. Nah, pas sekali hari ini kita kedatangan 3 orang narasumber, 3 orang pakar yang akan membicarakan terkait revitalisasi dan tantangan museum pasca COVID-19 ini. Nah, materi pertama akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Reza Dinaputra. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Assalamualaikum, Teh Andini. Waalaikumsalam, Pak. Nah, beliau, Prof. Reza ini adalah seorang guru besar dari Universitas Padjadjaran. Beliau memiliki pengalaman kerja yang sudah tidak diragukan lagi, yang sangat luar biasa. Dan selain guru besar, beliau juga menjabat sebagai Direktur Aliansi Strategi Universitas Padjadjaran, tim evaluator program studi baru Kemenristek, dan tim ahli cagar budaya Provinsi Jawa Barat, serta masih banyak pekerjaan-pekerjaan lain yang dilakukan oleh beliau. Nah, sebagai seorang praktisi dan akademisi, beliau sangat aktif menulis di berbagai jurnal dan juga menerbitkan buku. Beliau telah melakukan penelitian, terakhir dilakukan pada tahun 2020 ya Pak, terkait revitalisasi objek pemajuan kebudayaan ya Pak ya, di Provinsi Jawa Barat. Iya. Publikasi ilmiah beliau pun sangat banyak, dan beliau telah memperoleh hak kekayaan intelektual ya Pak ya, di bidang di berbagai bidang kebudayaan ya Pak ya. Ya. Oke, oleh karenanya mungkin para peserta sudah tidak sabar, para sahabat Munaspok sudah tidak sabar untuk mendengarkan pemaparan dari Bapak Profesor Dr. Reza Dinaputra. Kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. 20 menit ya Pak. Berapa menit? Silahkan Pak. Ya. Berapa menit hari ini? 20 Pak. Berapa menit? 20 menit. Iya. Baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, teman-teman yang kami hormati, khususnya teman-teman narasumber, ini Kang Kresno yang alhamdulillah dipertemukan kembali dalam hari ini melalui daring ya. Kemudian juga
Teh Musiana pembicara ya, dan juga ini moderator THD ini juga Kang Jaka yang menginisiasi kegiatan ini, dan juga tentunya Kepala Museum Naskah Proklamasi yaitu Kang Agus, dan Bapak Ibu teman-teman peserta kelas daring ya disebutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana THD ini cukup jelas suara saya? Sekalian pengecek cukup jelas? Kang Kresna cukup jelas ya suara saya, Kang? Oke. Oke, Bangga. Terima kasih. Silakan bisa dikeluarkan Kang Jaka materi slide-nya, karena slide-nya tidak dari saya, kecuali kalau diizinkan dari sini, saya akan share dari sini. Oke, dari sini nggak bisa, jadi silakan dari panitia slide-nya. Jadi sambil menunggu slide keluar, Bapak Ibu, teman-teman yang kami banggakan, tentunya puji syukur kita panjatkan oleh Robi karena kita bisa bersilaturahmi lewat ini, dan silaturahmi ini menjadi bermakna. Kita akan sebenarnya sama-sama belajar ya. Kami tidak merasa sebagai pakar yang paling pintar, paling ngerti, paling hebat dalam museum. Saya kira kita ini lebih banyak berdiskusi bersama-sama berkaitan dengan museum, terutama sesuai dengan topik yang diminta oleh panitia, yaitu 10 tahun revitalisasi museum dan tantangan museum pasca pandemi COVID-19. Nah, saya pun di sini memberi judul materi saya itu Museum di Era New Normal. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya banyak hal yang tentunya ingin saya sampaikan, tapi tadi Teh Andi ini bicara sebagai moderator, waktunya tidak terlalu banyak, 20 menit saja ya, Teh ya. Mudah-mudahan saja kita bisa nanti di dalam diskusi kita berbicara tentang hal ini. Baik, Bapak Ibu, teman-teman peserta kelas daring ini, dalam kaitannya dengan tema yang akan saya berikan atau materi ini, saya membaginya dalam tiga subbahasan penting atau pokok bahasan. Silakan panitia selanjutnya. Oke. Saya akan mulai pertama yaitu analisis SWOT revitalisasi museum, kemudian memahami pandemi COVID-19 dan museum di era pandemi COVID-19. Nah, 3 poin ini yang akan saya lihat, dan kemudian silakan teman-teman juga kritisi sama-sama jadi bahan diskusi kita bersama. Kenapa saya menempatkan, silakan next waktu selanjutnya. Jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian, berkaitan dengan revitalisasi museum, maka pikiran kita tarik kembali ke belakang pada kurang lebih 10 tahun yang lalu, 31 Maret 2010 ya di Mataram. Pada saat itu adalah para pimpinan museum yang kurang lebih 200 lebih pimpinan museum, itu mereka bersepakat melakukan pernyataan tentang pentingnya untuk melakukan revitalisasi museum. Setidaknya ada 3 aspek kemudian yang dikembangkan, yang menjadi perhatian, yaitu aspek fisik, aspek manajemen, dan aspek kebijakan ya, dari pernyataan yang mengungkap pada masa itu. Ya. Jadi, nah ini adalah yang akan tentunya menjadi dasar kenapa teman-teman di Museum Naskah Proklamasi juga bicara tentang kita revitalisasi atau bisa mengenang 10 tahun revitalisasi museum ini. Jadi memang waktunya sudah lebih dari 10 tahun karena 31 Maret 2010. Nah, Bapak Ibu teman-teman sekalian, dalam kaitannya pertama penting untuk dilakukan, setelah 10 tahun perjalanan kita ini, termasuk juga museum-museum yang sudah melakukan revitalisasi, tapi Teh Andi ini sudah bicara beberapa museum yang sudah melakukan revitalisasi, maka sebenarnya langkah penting yang perlu kita lakukan oleh teman-teman semua, tentunya khususnya para pengelola museum, adalah kita melakukan semacam evaluasi. Silakan slide berikutnya. Silakan slide berikutnya. Ya, evaluasi begini. Jadi 10 tahun revitalisasi itu tadi Kang Jaka bicara kita berhadapan dengan situasi yang tidak terduga ya, yang memang semua orang tidak menduga akan berhadapan dengan situasi sekarang, situasi yang yakin juga tidak terprediksikan pada 2010 atau 10 tahun yang lalu. Jadi apakah tentunya dan seharusnya tentunya perlu kita lakukan adalah, apalagi sekarang dalam masa yang sangat bagus, situasi yang seperti ini, ada museum itu melakukan bisa dikatakan evaluasi atas perjalanannya selama 10 tahun revitalisasi berlangsung. Jadi kondisi 2010 bagaimana, kemudian kondisi 2020 bagaimana. Kalau kita ambil salah satu bagian subaspek saja, misalnya kaitan dengan fasilitas utama. Ini saya kira penting sekali untuk bisa dipetakan oleh teman-teman, sehingga kita bisa tahu sampai seberapa jauh kita sudah berjalan dengan revitalisasi ini. Apakah revitalisasi bergerak di tempat, bergerak maju, atau juga mundur ke belakang, kita tidak tahu. Nah ini saya kira penting untuk dilakukan evaluasi. Tentunya evaluasi ini berangkatnya, jauh lebih baik kita bisa berangkat dalam tataran tentunya analis SWOT. Silakan slide berikutnya. Saya mungkin agak cepat ya, karena kembali waktu saya jadi rusuh ya Kang Kresno.
Nah, ini. Nanti waktu kita ke Amerika ya. Atau saya ke Budi Marinda Andini. Bisa satu kelas sendirian soalnya. Oke, jadi ini agak cepat. Jadi ini nice SWOT ya, kita dilakukan seperti ini ya. Misalnya lihat ahli SWOT pada ruang pamer tetap. Saya kira banyak sekali yang perlu dianalisis secara SWOT ya dalam bagian ruang pamer tetap ini. Tapi kalau kita bicara pada 3 poin saja nih, pada aspek display, lighting, audiovisual, tentu kita juga bisa melakukan sebuah upaya untuk menganalisis tentang seberapa jauh sih permasalahan-permasalahan atau upaya yang kita lakukan dan tantangan yang tetap mengemuka kaitannya dengan 3 aspek ini. Baik display, bagaimana kekuatan display di sebuah museum, bagaimana tapi kelemahannya, di sisi lain bagaimana sih peluangnya, dan apa sih tantangan dalam konteks display ini. Karena seringkali dalam kaitan display, banyak museum yang mendisplay pameran tetap itu begitu-begitu saja. Tidak bergerak maju. Seakan-akan, ya udah, itu yang terbaik yang bisa dilakukan. Padahal display ini harusnya menjadi bagian dari fasilitas ruang pamer tetap yang bergerak amat sangat dinamis dalam pandangan saya. Karena terutama kita berhadapan dengan tentunya dinamika kehidupan masyarakat yang juga bergerak dengan cepat. Selanjutnya, slide selanjutnya. Silakan slide selanjutnya. Oke, sama juga saya kira SWOT ini sebenarnya contohnya yang tadi sebelumnya, tolong mohon sebelumnya. Yang sebelumnya sama ruang pamer tetap, ruang pamer temporer, maaf, yang tadi barusan yang kedua. Selanjutnya, oke, nah ini sama juga. Saya kira ini juga sama dianalisis. Ini sama pada 3 aspek, cuma di satu ditambah aspek location. Misalnya, dalam artian lokasi ini tentunya kita ruang pamer temporer di mana sebenarnya bagian dari museum yang digunakan ruang pamer temporer. Apa kita sudah mencoba dan memang harus melakukan analisis dengan lokasi ini. Lokasi yang di museum ini bagaimana kekuatannya, kelemahannya apa, peluangnya bagaimana, ancamannya bagaimana. Dalam konteks dengan ruang pamer temporer, saya kira satu hal yang harus penting untuk dipikirkan, bahwa yang namanya ruang pamer temporer itu sudah saatnya kita berpikir tidak hanya pada wilayah fisik yang ada dalam gedung museum, tapi yang namanya ruang pamer temporer itu harus mencakup juga ruang-ruang fisik yang ada di luar gedung museum itu sendiri. Nah ini yang saya kira kita berupaya sehingga dengan cara demikian kita akan lebih memudahkan kita untuk menghadirkan museum di tengah masyarakat. Selanjutnya silakan. Slide berikutnya. Oke, nah yang bagian juga yang perlu direvitalisasi oleh kita semua adalah Bapak Ibu, teman-teman semua, kaitannya dengan pengunjung. Karena tentunya seberapa hebat revitalisasi yang kita lakukan, seberapa luar biasa revitalisasi yang dilakukan, termasuk seberapa megah barangkali revitalisasi dilakukan kaitan dengan gedung museum, kata akhirnya adalah bahwa museum tersebut harus menghadirkan pengunjung. Karena sebagus-bagusnya museum, kalau tidak pengunjung ya percuma saja. Karena museum sebagai pusat peradaban itu harus mampu mentransfer koleksi yang dimiliki ini menjadi pengetahuan masyarakat luas, menjadi bagian dari pengetahuan masyarakat yang tentunya menjadi secara tidak langsung pemilik museum itu sendiri. Nah, analisis pengunjung ini juga penting untuk dilakukan untuk sebagian besar museum kita, karena masalah pengunjung itu menjadi masalah besar ya. Kalau kita bicara pengunjung bisa dikatakan masih banyak museum kita yang terengah-engah untuk memperoleh pengunjung. Saya kira kita masih merindukan barangkali kalau orang masuk museum di KDRI sebagaimana orang sampai harus antri berdesak-desakan, bahkan mereka termasuk museum dingin sekalipun, mereka bisa mengantri hanya sekira ingin melihat museum. Kalau kita melihat museum yang ada di Prancis seperti Musée du Louvre atau Musée de Branly atau Musée de l'Homme, itu mereka luar biasa sekali kehadiran pengunjungnya. Nah tentunya kita juga dengan melakukan analisis ini, maka kita bisa terus secara cerdas menyikapi bagaimana caranya menghadirkan pengunjung. Silakan lanjut. Silakan lanjut. Oke, saya kira yang ini kita lewat dulu, Kang Jack, dari strategi bangun pengunjung. Oke, saya lanjut. Nah, sekarang kita bicara tentang pandemi. Ya. Ini yang menjadi tema kita adalah tentang bagaimana membangun museum, kalau dalam artian museum di era pandemi, tantangannya seperti apa. Tentunya untuk sampai masuk wilayah itu, kita melihat dulu sejenak tentang pandemi kita itu seperti apa. Agar kita tentunya dalam merencanakan tentang museum di era pandemi jelas bahwa situasi seperti apa yang akan dihadapi dan yang akan berlangsung di hadapan kita semua. Maka kalau kita bicara pandemi, untuk sekedar menyegarkan ingatan kita, Bapak Ibu teman-teman sekolah, bahwa pandemi itu telah muncul pertama kali 17 November 2019 di Cina. Dan kemudian korban pertama itu muncul 12 Januari. Banyak catatan, ya, saya hanya menyingkat saja, ya, tidak mungkin satu demi satu. Ya. Kemudian pada tanggal 13 Januari itu kasus di luar Cina pertama muncul di Thailand. Dan kemudian kematian pertama 2 Februari 2020, Bapak Ibu teman-teman, itu adanya di Filipina.
Sementara Indonesia sendiri mulai mencatat adanya COVID pada tanggal 14 Februari. Dan karena begitu masifnya COVID-19 ini, maka WHO kemudian pada tanggal 11 Maret itu menjadikan virus corona sebagai pandemi. Nah, ini konstruksi kita. Nah, sekarang bagaimana kondisinya yang perkembangan terbaru? Sekali lagi, ini untuk menjadi sebuah pembelajaran kita, sekali menjadi dasar pertimbangan kita dalam mengembangkan program-program museum dalam masa pandemi ini. Silakan next. Silakan selanjutnya. Selanjutnya tolong. Ya, nah ini perkembangan terbaru seperti ini yang bisa saya lihat kemarin, maaf, yang tadi dulu sebelumnya, mohon bisa dilihat yang sebelumnya dulu. Saya agak cepat ini yang sebelumnya, mohon ini Kang Jaka. Oke, nah ini. Nah Bapak Ibu teman-teman, sekarang yang naik, maaf, yang tadi. Oke, yang tadi, oke. Nah, Bapak Ibu teman-teman sekalian, sekarang kasus corona tadi, yang saya katakan 17 November sudah muncul di Cina sekarang itu, padahal kita sudah menjadi pandemi yang berkembang di seluruh dunia, sekarang itu corona sudah mencakup ke 112 negara di dunia. 212 negara di dunia. Dengan jumlah kasus 4 juta lebih. Kemudian yang kasus kematian di atas 300.000, berhasil ditemukan 1.800. Indonesia sendiri, nah ini, pada tadi saya katakan 14 Februari itu baru 1 orang, tapi sekarang pada hari kemarin saya update ini sudah 17.000 lebih. Jumlah peningkatan yang sangat luar biasa dan jumlah korbannya itu sudah 1.148. Dan kemudian jumlah mati ada 4.129. Ini adalah konstruksi kita tentang COVID-19 yang ada di hadapan kita ini. Saya melihat ini ada terus bergerak maju teman-teman semua. Nah, tapi yang perlu kita pahami juga bahwa pada saat kita bicara pandemi ini, kenapa saya katakan tadi, bisa jadi kita ini akan bergerak terus dan tidak mudah berhenti begitu saja. Karena apa? Berangkat dari pengalaman pandemi-pandemi sebelumnya. Nah, silakan the next yang bisa saya katakan, karena kalau kita bicara pandemi-pandemi sebelumnya, maka sebenarnya kita berada dengan sebuah pandemi yang cukup serius. Nah, ini dalam catatan sejarah, Bapak Ibu, teman-teman semua, pandemi-pandemi besar yang mematikan yang pernah terjadi di panggung sejarah dunia. Dari mulai pandemi yang disebut dengan Black Death pada abad ke-14 itu 200 juta korbannya. Kemudian smallpox, cacar itu 56 juta, kemudian Spanish flu 450 juta, dan Plague of Justinian 35 juta, dan pandemi lainnya yang bisa dilihat nanti oleh Bapak Ibu teman-teman semua. Nah, apa yang ingin saya sampaikan di sini? Semua pandemi ini tidak berlangsung dan tidak berakhir dalam waktu yang singkat. Panjang ceritanya. Bahkan kalau kita ambil contoh smallpox yang wabah cacar itu sudah berlangsung sejak 1520 dan maaf, WHO itu baru tahun 2008 maaf, dia menyatakan bahwa dunia itu bebas dari wabah. Maaf, 2008, ya, maaf, 1980 baru menyatakan seperti itu. Jadi cukup panjang sekali kisah dari smallpox ini. Termasuk juga Spanish flu, termasuk juga yang namanya wabah pes itu seperti itu. Oleh karena itu Bapak Ibu teman-teman sekalian, the next silakan Kang Jaka lanjut. Nah, ini contoh-contohnya Bapak Ibu yang namanya wabah itu. Kalau yang tadi ini potret ada pasti pada masa Spanish flu. Agar kita tahu bahwa nanti situasi kita yang sering orang menyebut dengan new normal itu kurang lebih seperti inilah. Nah, ini adalah contoh yang tadi ini ada Spanish flu yang jadi korban Spanish flu kebanyakan anak muda produktif 20 hingga 40 tahun. Makanya saya khawatir dengan kebijakan pemerintah sekarang yang mengizinkan per 5 tahun, khusus per 5 di bawah tahun itu mereka diizinkan untuk bekerja ya. Padahal bagi saya sebenarnya bukan masalah itu. Yang utamanya itu kalau kita nanti melihat kepada catatan sejarah, utama itu adalah lebih kepada masalah imunitas tubuh. Jadi bisa jadi di bawah 40 juga imunitas tubuhnya jelek. Sementara di atas 45 seperti Kang Kresno bisa jadi itu luar biasa imunitas tubuhnya. Harus dilepaskan, kasihan cuma terus Kang Kresno itu. Ya. Jadi dan juga teman-teman lainnya sama ya saya kira ya Kang Kresno cukup melakukan kita di rumah terus. Ya. Nah ini seperti ini. Silakan lanjut. Ini adalah gambar-gambar selanjutnya. Saya kira yang silakan yang dari situ Kang Jaka silakan gambar selanjutnya biar agak cepat. Silakan. Nah, ini adalah yang wabah pes itu Bapak Ibu lihat itu lukanya khas di pangkal paha dan ketiak. Dan mereka kemudian itu menjadi wabah pes sangat mematikan sekali di Black Death 200 juta orang. Seperti ini kasusnya. Dulu nggak ada foto maka lukisan. Oke. Pola penanganan kebanyakan, saya kira singkatnya saja teman-teman, itu pada masa wabah-wabah pandemi sebelum itu adalah semuanya satu penanganan yang sama, karantina. Jadi karantina itu kunci penanganan wabah. Tapi dilakukan hanya, sekali lagi, hanya terhadap orang-orang sakit. Hanya orang sakit karantina dilakukan. Baik pada masa Justinian, Black Death, maupun Spanish flu. Oke, the next, Kang Jak.
Kang Jaka, silahkan. Silakan Kang Jaka. Oke, ini ada foto-foto. Jadi perhatikan Bapak Ibu, ini dilakukan ini ya. Ini situasi yang kita akan hadapi, saya kira. Kita itu akan terus menggunakan bermaskeria. Dan memang waktu Spanish flu terjadi seperti ini ya. Jadi di Amerika, ini foto-foto di Amerika yang saya ambil. Lanjut, ini polisi tadi. Oke, silakan Kang Jaka. Lanjut gambar-gambarnya aja. Untuk memberikan pemahaman kita, saya kira tentang kita itu situasi pandemi seperti apa yang kita hadapi. Ini tentang Amerika menjadi salah satu penyebar pandemi Spanish flu. Silakan lanjut, Kang Jaka, gambarnya lanjut lagi, agak cepat saja. Silakan. Nah ini barbershop nih, pangkas rambut yang Kang Kresno tidak berani datang hingga hari ini nih. Jadi Kang Kresno tadi pangkas rambutnya sudah open, ruang terbuka ya, open air ya, di ruang terbuka sekarang ya. Jadi iya. Dan manggil. Ini juga ini ada sekolah di Jepang itu pada abad 20 mereka sudah menggunakan masker sama. Lanjut, Kang Jaka. Oke, ini adalah kampanye rumah sakit. Lanjut lagi, Kang Jaka. Di hanggar. Oke, nah ini kemudian Bapak Ibu tentang kaca. Apa yang bisa kita lihat? Sekali lagi, ini untuk menjadi kemampuan kita yang bagus, bagaimana kita kemudian menyikapi pandemi sekarang, tentunya dalam konteks kepentingan museum. Pertama yang ingin saya sampaikan, bahwa pandemi ini adalah bukan sesuatu yang baru. Pandemi ini telah berlangsung dalam setiap perjalanan sejarah umat manusia, bahkan berulang kali. Sejarah juga mencatat pandemi tertua itu adalah pandemi yang kemudian Justinian Plague pada abad ke-6, yang korbannya 30 hingga 50 juta. Nah, tentang COVID-19, Bapak Ibu. Berangkat dari pengalaman pandemi-pandemi sebelumnya, maka kita melihat bahwa korban pandemi COVID-19 sudah cukup signifikan. Dan kita semuanya, kalau kita bicara dari berbagai sumber bacaan, termasuk para ahli sekalipun, tidak ada satupun yang berani berprediksi secara pasti kapan ini akan berakhir. Memang ada prediksi Indonesia Juni, Indonesia Juli, Indonesia Desember. Tapi sebenarnya tidak pasti itu semua. Yang bisa kita jadikan pegangan justru bagaimana kita akhirnya kita harus berteman dengan COVID ini. Dalam artian kita harus terbiasa hidup pada era COVID, era yang disebut dengan era new normal ini. Jadi akhirnya kita harus terbiasa dengan hidup ini. Hidup dengan penjarakan, hidup dengan masker, dan karena kita sekali lagi, atau saya sekali lagi menduga, perkembangan pandemi ini akan bisa berlangsung cukup lama. Oke, saya kira tadi mau saya bahas di belakang, tapi kelihatannya penularan, saya kira penularan sama belajar pandemi, penularan itu karena mobilitas. Jadi pandemi semua pasti itu karena mobilitas. Jadi kalau kita nanti bagian dari bagaimana menghidupkan museum, bagian dari mobilitas, maka kita harus mempunyai cara-cara bagaimana agar museum dihidupkan dalam era pandemi dengan memperhatikan tentunya protokol-protokol yang diperlukan. Kemudian pola penanganan tadi saya katakan karantina, dampaknya Bapak Ibu sama, saya kira pandemi sebelumnya dan juga pandemi merusak berbagai struktur budaya, sosial, ekonomi, politik terrusak oleh pandemi. Jadi kita tidak udah heran kalau sekarang ekonomi kita porak-poranda. Karena memang pandemi seperti itu dimanapun ya, karena korban jiwa yang ditimbulkan itu merusak struktur-struktur yang ada. Oke, lanjut Kang Jack. Nah, Bapak Ibu, kita masuk karena pada museum di era pandemi. Nah, dalam kaitan ini maka kalau kita bicara museum pandemi atau museum new normal, maka yang pertama museum itu harus ramah dengan pola kehidupan new normal. Kalau saya itu menyebut kehidupan new normal itu sebagai society 5.0 plus. Jadi dulu masih ingat Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang revolusi industri 4.0, itu dikatakan bahwa salah satu konstruksi yang dihasilkan oleh revolusi industri 4.0 adalah society 5.0. Dan itu tanpa sadar sekarang diakselerasi oleh COVID-19. Jadi yang orang perkirakan 4-5 tahun yang akan datang, atau orang bicara 10 tahun, ternyata sekarang kita berhadapan dengan realitas itu. Karena COVID-19 kemudian menyebabkan kita semua bergerak ke wilayah daring semuanya. Yang dulu sekali lagi itu dibayangkan dalam konteks Society 5.0. Nah, dalam konteks inilah maka kepentingannya museum, ada 5 poin penting yang perlu museum dalam konteks ini. Pertama adalah reformulasi misi dan identitas museum. Kedua, desain baru kunjungan museum, atau dalam artian yang konvensional itu didesain ulang. Kemudian membangun ke program kreatif, kemudian digitalisasi museum, dan optimalisasi internet. Ini 5 poin penting yang penting saya kira perlu kita bangun dalam konteks museum di era new normal. Dan era new normal tadi saya katakan, sebagai tadi yang gambaran tadi, era pada masa kita berhadapan dengan pandemi. Maka saya menyebutnya bukan pasca pandemi sebaiknya, tapi museum di era pandemi. Karena kita pasca pandemi, entah kapan pasca pandemi itu.
yang kita hadapi sekarang adalah era pandemi sebenarnya. Kalau pasca pandemi berarti kan pandemi sudah berakhir sebenarnya. Ya. Tapi sekarang kita pandemi yang berlangsung cukup panjang sekali. Oke, silahkan Kang Jack, lanjut. Ini semua ada berapa film, nggak tahu masih keburu Kang Jack. Mangga silahkan, Kak Teh Andini diizinkan muter film, beberapa film untuk memberikan gambaran. Mangga silahkan. Ini yang Society 5.0, silahkan diizinkan. Filmnya lama nggak, Pak? Cuma 1 menit, nggak 2 jam. Karena nggak ada suaranya, Kang Jack ya? Internetnya nggak stabil kayaknya. Oke, tadi saya kira dengan tadi yang pertama itu di dalam ini Jepang menggambarkan Society 5.0 yang dia gambarkan baru beberapa tahun ke depan, tapi sekarang sudah terjadi. Satu di antara sekarang di dalam ini Society 5.0 itu ada yang namanya paket dikirim sudah melalui tidak lagi paket-paket konvensional sekarang, tapi nanti melalui drone. Sekarang kita masih menerima paket masih konvensional. Kemudian juga sekarang yang namanya telemedicine, ini bayangan Jepang itu Society 5.0 seperti ini. Tapi sekarang telemedicine juga sudah terjadi ya. Kita sekarang kalau ada masa itu sekarang dengan dokter kan melalui telemedicine sekarang itu kan sudah berlangsung sekarang itu kan. Cuma masalahnya kalau yang namanya dokter gigi ya sekarang kita agak kesulitan dengan dokter gigi itu kan karena dokter gigi sekarang pada tutup karena tidak berani untuk buka praktek ya kan terlalu riskan. Ini Society 5.0. Jadi Society 5.0 yang sekarang tadi saya katakan kenapa plus karena plusnya sekarang dengan adanya social distancing dan physical distancing. Ini perhatikan bis juga sudah tidak pakai supir ya. Nah ini yang tidak plus ini. Sekarang kan harus pakai masker. Ya, ini seperti ini maksud saya. Oke, selanjutnya Kang Jack yang gambar satu lagi saja. Yang ini tidak usah. Oke, saya kira situasi yang new normal ini yang bagus sekali. Ini saya film dari Thailand ya. Nah, ini saya kira bagus sekali tentang situasi new normal yang akan kita hadapi itu akan seperti ini ya. Kesulitannya Kang Jack ya. Oke, saya kira sama ya, masker segala macam digunakan ya, penjarakan kata kuncinya, kemudian juga dia smart shopping digunakan, dan juga yang utama perhatikan nanti pada saat ada bayar di kasir, kemudian dengan menggunakan kartu dan dikembalikan dengan uang yang dibungkus plastik ya. Pada saat kita mencoba baju, sekarang perhatikan di sini baju dicoba dan kemudian pada saat dikembalikan juga dalam keadaan berbeda dengan sebelumnya ya. Maka sekarang kenapa fashion tutup? Karena mereka belum punya protokol tentang hal ini ya. Nah, nanti kalau udah punya protokol bisa jadi dibuka, tapi tidak sembarang orang nanti bisa jadi mencoba baju ya. Nah ini yang menjadi masalah Bapak Ibu teman-teman, ini pada level mungkin middle to high class ya. Pada saat kita bicara middle to lower class ya ini yang menjadi masalah ya. Karena tidak mudah kita memberikan protokol-protokol yang seperti ini ya. Karena dalam kondisi PSBB kan bagaimana di Jakarta, Tanah Abang itu sudah sulit dikendalikan ya, dan juga hampir di bagian tempat lainnya di Indonesia itu seperti itu. Itu kebanyakan dari middle to lower class ya. Tapi middle ke high class itu ya relatif lebih mudah mengendalikan hal itu. Jadi saya kira nanti bisa dilihat ya Bapak Ibu teman-teman, saya untuk film ini tentang bagaimana kita, nah ini buka pintu juga dengan kaki, perhatikan itu ya, karena orang tidak mau bersentuhan ya. Jadi nanti jangan marah Kang Jaka kalau di musim teks proklamasi orang buka pintu ditendang ya, bukan ditendang dengan kaki gitu ya. Karena sekarang tadi itu ya mereka menghindari persentuhan badan ya. Jadi dan kita harus buka ruang-ruang itu, mau tidak mau itu harus kita buka ruang-ruang itu ya. Harus kita buka ruang-ruang itu. Karena aja kan kalau naik lift orang sudah banyak yang menyiapkan tusuk gigi kan agar menjip tombol itu pakai tusuk gigi itu kan. Kalau seperti itu kan. Ini saya kira yang bersihan dipakai ini saya kira udah standar, jadi sarung tangan digunakan. Bisa jadi nanti di Museum Teks Proklamasi kalau dibuka konvensional Kang Jaka saya kira dan Kang Agus ini sarung tangan wajib digunakan oleh para pembuka. Oke, bisa dilewat saja langsung Kang Jaka, gambar selanjutnya tidak usah karena waktu terbatas. Langsung kepada materi lagi saja. Masih ada waktu berapa lama lagi? Dan ini sudah habis. Ya, Pak. Masih 5 ada menit waktu, lagi, Pak. 5 menit. Ini lewat aja. Oke, lewat aja Kang Jaka daripada saya keburu dimarahin sama moderator. Lewat saja Kang Jak. Oke, ini saya kira yang akibatnya seperti inilah ya. Oke. Selanjutnya. Ini reformulasi. Nah, teman-teman yang perlu kita lakukan pertama kali tadi, kalau tadi saya berangkat dari awal itu adalah kita lakukan yang namanya evaluasi, kemudian melakukan analysis SWOT.
Nah, kemudian dari hasil analisis itu mau tidak mau kita lakukan reformulasi misi dan identitas museum. Misi dan identitas museum ada misi bagaimana? Misi museum di abad 21, lebih khusus lagi sekarang di era new normal. Dan juga tentunya bicara tentang keunikan museum itu perlu betul-betul difikirkan keunikan museum. Kalau sekarang kita bicara tentang museum naskah teks proklamasi, apa sih keunikannya? Nah, oleh karena itu pada saat kita bicara ini ada 5 pertanyaan mendasar. Silakan, Kang Jack. Silakan, Kang Jaka. Nah, ini. Jadi untuk membangun misi dan identitas ini. Oke, baik, sahabat Munaspro, kita lanjut lagi ya. Pemateri kedua kita adalah Bapak Kresno Yulianto. Beliau kerap disapa Mas Anto atau Pak Anto ya. Beliau dosen saya, seorang pakar ilmu permusiuman yang saat ini aktif sebagai dosen di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia ya Pak ya. Ya, alhamdulillah. Beliau juga aktif dalam lembaga sertifikasi profesi bidang kebudayaan, LSP Kebudayaan, sebagai asesor kompetensi di bidang permusiuman. Mungkin beberapa peserta di sini yang ikut sertifikasi di bidang permusiuman pernah diuji oleh Pak Kresno ya, termasuk saya waktu itu. Lalu beliau juga aktif di Asosiasi Museum Indonesia dan juga sebagai narasumber di bidang kebudayaan. Pengalaman kerja beliau juga sangat banyak. Beliau juga aktif menulis berbagai karya ilmiah. Buku terakhir yang beliau terbitkan, mungkin Bapak dan Ibu telah membacanya, Di Balik Pilar-Pilar Museum. Ya Pak Anto ya? Ya, buku lama tapi. Oke. Kepada Bapak Dr. Kresno Yulianto, saya agak kagok karena biasanya manggilnya Pak Anto. Kepada Bapak Dr. Kresno Yulianto, kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. 10 menit Pak, kita mau masak ini ya. Iya, silakan. Terima kasih Mbak Andini. Enggak, ini saya cuma 25 slide-nya, tapi mungkin bisa di-skip. Baik, selamat sore rekan-rekan semua yang saya sangat banggakan. Selamat merayakan International Museum Day, sekaligus juga merayakan Mbak Ina 25 tahun pernikahannya. Selamat Mbak Ina. Amin. Iya, terima kasih. Ya, next slide coba Mas. Saya bicara melanjutkan Pak Reza aja nih, Prof. Reza. Jadi saya bicara mengenai perilaku. Nah, kalau kita bicara perilaku, ya itu harus melihat secara kontekstual memang. Ini judulnya. Nah, kita semua tahu. Jadi saya setuju dengan Prof. Reza. Saya agak ragu-ragu mau bilang pasca COVID, karena long term nih, kita nggak tahu endingnya kapan. Jadi lebih baik saya menyebutnya era normal. Artinya kita harus adaptasi, ya, termasuk juga bagi penyelenggara dan pengelola serta pengunjung museum. Saya bilang publik internal eksternal. Nanti kita bisa lihat siapa aja publiknya. Jadi ini era new normal, semua udah pada baca, ya. Kuncinya di perubahan perilaku. Kalau kita mau adaptif, maka perilaku kita harus menyesuaikan juga. Nah, museum juga harus menggeliat, nggak bisa juga tutup terus, ya kan? Nah, sehingga ini terjadinya pada perubahan budaya kerjanya pada internal museum, tapi juga perubahan pada layanan publiknya secara eksternal. Nah, lanjut lagi, Kang Jaka. Ya. Lanjut. Slide berikutnya. Ini, Mbak Andini, yang tadi sudah dikatakan, karena judul tema kita melihat 10 tahun, sejauh mana 10 tahun revitalisasi museum. Ada 6 aspek di sini. Ada fisik, manajemen, program, pencitraan, kebijakan, jaringan. 6 aspek. Ketika dicanangkan tahun 2010, 6 aspek inilah yang kemudian di launching gitu ya untuk berbagai museum. Nanti kita lihat bagaimana 10 tahun kemudian. Oke, lanjut lagi. Slide berikutnya. Ini tujuannya. Nah, sebentar Mas Jaka. Sebelumnya before dulu. Sebentar. Slide sebelumnya lagi, saya mau cepat aja. Nah, lihat tujuannya. Apresiasi, ya. Lanjut lagi, next Mas. Lanjut. Apresiasi, lalu inspirasi
dan peranata sosial. Artinya museum harus ada peran sosial yang dijalankan. Lanjut lagi, Mas Jaka. Nah, ini faktanya kita temukan. 34 tutup. Ini yang dinyatakan, saya kutip dari kompas.com, untuk cegah virus. Nah, layanannya museum digital. Lanjut lagi, Mas. Next. Nah, sementara museum itu kan jasa produknya ya. Produk jasa, intangible, diproduksi, dikonsumsi saat bersamaan. Jadi kalau ada pemandu di museum melayani pengunjung, di situ juga dia berproduksi, memproduksi jasa dan pengunjung menerima jasa. Oke, lanjut lagi. Nah, lihat publiknya. Ada kurator, ada konservator, edukator, ada humas, dan sebagainya. Ini publik internal museum. Nah, eksternalnya siapa? Ada explorer, ada yang experience seeker, yang mencari pengalaman. Ada yang fasilitator. Mbak Ina nih fasilitator nih. Ayo dong ke museum, ayo dong ke museum. Gitu. Ya. Ada lagi hobis. Nah, saya masuk di hobis kalau ke Museum Perangko, karena saya filatelis. Ada juga recharger. Nah, misalnya kayak di antara Bapak Ibu, Mbak-Mbak dan Mas, kalau udah mulai jenuh, silakan kunjungi museum, merenung di situ. Kalau ke Museum Proklamasi, merenung juga dulu bagaimana jadi negara seperti ini, dan seterusnya. Itu jenis-jenis visitor. Tapi ada juga local authority, local community. Mbak Ena punya komunitas jelajah. Ada pihak sponsor, ada grand award bodies, pemberi penghargaan. Ini semua harus bersinergi, dan semua harus bersiap, bersegera untuk adaptif dalam menyongsong era new normal. Semua harus berubah. Oke, lanjut lagi. Nah, saya rinci satu-satu. Akibat-akibat dari COVID kemarin adalah kita gerakan kembali ke rumah, ya, fall of mobility. Mobilitas sudah mulai redup. Itu akibatnya perilakunya mulai kita Bapak Ibu udah mulai menjalankan ini, online konsumen, ya. Widening, mulai melebar. Pergerakan barang dari daily needs mulai ke yang dari wants ke needs gitu ya. Ini akan bergerak. Apa dampaknya nanti kita lihat. Lanjut lagi. Ini akibat dari COVID. Nah, tiket online. Kemarin Mas Jaka udah berpikir gimana ya kalau tiket itu nanti, karena kita nggak tahu kapan selesainya nih pandemi. Kita mulai berpikir tiket print by yourself gitu ya. Mungkin nggak seperti ini. Tadi ada juga saya lihat penanya bertanya, ada seorang peserta bertanya, mungkin nggak seperti ini. Kita harus bisa ya. Lanjut lagi, harus kita upayakan. Lanjut lagi. Ya, silakan. Merchandise. Merchandising harus sudah mulai terbiasa online juga ya. Itu maksud saya. Nah, artinya apa? Divisi merchandise itu nanti akan juga mendesain produk-produk yang sophisticated dan diferensiasi gitu ya. Ini lahan yang masih belum digarap secara total gitu ya. Kawan-kawan desain komunikasi visual harusnya bisa banget gitu ya. Berkolaborasi dengan pihak museum untuk mendesain merchandise. Oke, lanjut lagi. Next. Nah, ini protokolnya. Kita semua tahu. Social distancing, gitu ya, suhu, buka, masker, ini sudah menjadi protokol kesehatan. Lanjut lagi. Nah, artinya menerapkan apa? Personal protection, environment management, dan preventive disinfection. 3 besar ini harus dilaksanakan oleh museum. Oke, lanjut lagi. Nah, akibatnya apa? Ini abad dari jaga jarak. Begitu wabah berlalu, tidak serta-merta sedia kala. Bayang-bayang kematian masih tetap ada. Kita tidak mungkin dengan cepat berubah, karena ini soal habit, gitu ya. Nah, ketika kita sudah terlalu lama berdiam di rumah, terlalu lama kita self-distancing, maka museum akan begini nanti.
Mulai jaga jarak pengunjung, mulai masker oriented, ya, menghindari crowd, gitu kan? Ini ciri kenormalan baru. Lanjut lagi. Nah, masa depan traveling. Traveling mulai menjadi aktivitas individual, bukan lagi grup. Artinya, kebiasaan-kebiasaan itu akan bergeser. Yang tadinya grouping, ya, sekarang mulai individual. Jadi ada kecenderungan visitor museum akan menyendiri gitu, ya. Oke, lanjut lagi. Nah, experience-nya di mana? Maka kita virtual tarinya, karena event-event yang lain juga udah mulai batal. Konser virtual, event olahraga virtual, seminar virtual. Nah, museum bisa kita jangkau ya melalui virtual juga exhibition karena more efficient, more convenient, more personal. Anak-anak kita menjadi lebih nyaman melihat museum dari rumah. Dengan virtual ini kita bisa membuat seseorang menjadi seolah-olah berada di museum, ya. Oke, lanjut lagi. Nah, virtual social, ya. Salah seorang marketer di Suhadi menyebutnya virtual sosial. Jadi reuni segala macam gitu ya, pertemuan-pertemuan itu mulai Zoom kelas gitu ya. Jadi kursus-kursus yoga semuanya udah mulai terbiasa virtual. Jadi kehidupan sosial itu by virtual. Nah, bagaimana juga nanti kita lihat lanjut lagi. Ini tumbuh ya emerging virtual social. Nah, tutorial. Anak-anak bisa belajar ya. Kursus keramik, kursus wayang, kursus kain, batik dengan jarak jauh. Ini bisa berbayar ya, tutorial. Oke, lanjut lagi. Next. Nah, coba dipertimbangkan. Saya masuk ke kalangan internal pengelola museum sekarang. Habitnya juga bisa berubah. Pola kerja udah mulai fleksibel, diatur. Bukan lagi pola jam 9 sampai jam 5 atau 8 sampai dan seterusnya, tapi 3-2. Boleh jadi 3 hari di museum, 2 hari di rumah. Kita bisa atur pekerjaan kita. Lanjut lagi. Mohon maaf Pak Anto, saya salah dulu. Ya. Kang Jaka, ini kan Ya. waktunya sisa 1 menit ya, jadi kalau kita mati, reconnect masing-masing lagi ya. Ini di atas layar kan ada tulisannya nih. Oh, iya. Kalau misalnya dia mati sendiri, kita langsung connect lagi ya. Oke, Bapak Ibu? Iya. Less than 1 minute. Iya. 1 menit Nah, lagi. Sekarang kita lihat yang bisa di rumah apa misalnya? Web analitik. Nah, museum udah punya website dianalisis dong, ya, webnya dianalisis. Pengunjung apa yang mengunjungi website kita, jenis pengunjung kayak apa, kontennya udah bener belum kita nih, komen-komennya bagaimana, halaman mana yang menghasilkan lebih banyak dikunjungi, mana yang paling menarik, halaman-halamannya yang mana. Oke, lanjut lagi. Lanjut Pak. Iya, tadi udah sampai di web ya. Saya tadi menawarkan pekerjaan-pekerjaan apa dari museum yang bisa dikerjakan di rumah, gitu ya. Tolong itunya naskahnya. Nah, terus maju lagi, jauh. Maju lagi Mas Jaka. Terus, nah ini. Nah, pekerjaan museum yang dilakukan di rumah adalah website analytics. Salah satunya ya, akan ada lagi. Oke, lanjut lagi. Next. Nah, database collection. Ini work-life-play balance, well-being revolution. Artinya ada pergeseran dari work from home ke flexible working hour. Nah, jadi kita bisa mengerjakan sebagian pekerjaan museum itu ke rumah. Misalnya bikin database collection, diupdate, misalnya gitu, ya. Nah, parenting, jadi mungkin nanti Mbak Andini bisa sambil nyuapin anaknya berapa jam, lalu ngajar lagi, misalnya seperti itu. Oke, lanjut. Nah, itu artinya apa? Kita akan memasuki satu fase, yaitu manajemen perubahan. Ya.
Bisa dibaca di sini nanti, bisa di-share PowerPoint-nya, ya, mengubah individu, tim, organisasi juga kepada kondisi masa depan yang diinginkan. Kita tidak tahu kapan berakhirnya. Saya ingat mengulang lagi, kemarin saya lihat wawancara di Kompas TV dengan Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, siapkan saja sampai 2020 belum selesai, 2021 mungkin 2022 gitu, sebelum vaksin ditemukan. Makanya ada perubahan-perubahan cara kerja di museum dan perubahan juga pelayanan publiknya. Kita juga harus berubah memasuki museum. Oke, lanjut lagi. Nah, lanjut lagi. Ini lanjut. Nah, ini budaya organisasinya. Diyakini semua anggota organisasi dikembangkan, berkesinambungan, perekat, dan dijadikan acuan perilaku. Apa yang harus berubah? Mari kita lihat di slide terakhir. Saya akan rangkum di slide terakhir. Silakan, Mas. Nah, mohon waktunya ya, teman-teman ya. Ini revitalisasi tahun 2010 yang tadi diantarkan oleh Mbak Andini. 10 tahun kemudian, revitalisasinya sudah berubah. Bukan lagi 6 aspek, tapi ditambah juga ada protokol kesehatan dan perubahan budaya organisasinya, perubahan budaya kerjanya. Dari mulai pra-pandemi, sampai masa pandemi, sampai museum masuk new normal. Kita harus siap berubah, secara internal, gaya kerjanya berubah, jam kerja berubah, jenis pekerjaannya juga diselesaikan, bagaimana pelayanannya, bagaimana marketingnya, dan seterusnya. Jadi layanan kepada publik eksternal juga harus berubah. Mereka masuk ke museum kita harus menaati rambu-rambu. Kita bisa bayangkan bagaimana kalau yang masuk rombongan, bagaimana yang masuk anak-anak, bagaimana kerja konservator. Nah, itu hal-hal yang harus kita pertimbangkan. Bagaimana juga mempromosikan museum dalam kondisi yang sudah harus berbeda sekarang. Maka yang saya tawarkan dalam kuliah hari ini, dalam paparan hari ini, mari kita berubah, publik internalnya berubah, eksternalnya juga berubah. Nah, itu saya kira sementara yang bisa saya sampaikan. Insya Allah ada gunanya buat rekan-rekan semuanya. Terima kasih, selamat Hari Museum Internasional. Menarik sekali materinya Pak Anto, terima kasih. Terima kasih. Oke, sahabat Munasto, selanjutnya kita mendengar pemateri ketiga yang disampaikan oleh seorang ibu cantik yang hari ini sedang merayakan hari ulang tahun pernikahan ya Bu ya. Dan Iya, terima kasih. Dan baru saja menyelesaikan program studi S3-nya di Universitas Indonesia. Beliau adalah Ibu Dr. Ciwuk Musiana Yudawati M.Hum. Kita kerap menyapanya dengan panggilan Mbak Ina ya. Waktu itu ketemu di acara Museum Award ya Bu ya. Iya, betul Mbak Andini. Ya, jadi memang Mbak Ina ini terkenal atau dikenal karena Museum Award yang dilaksanakannya sejak tahun 2011 hingga kini. Pengalaman kerjanya juga sangat luar biasa. Mungkin kalau saya bacakan satu persatu waktunya akan habis. Tapi saat ini beliau aktif menjadi narasumber dalam berbagai bidang. Ada bidang kajian media, kajian anak, literasi budaya, pengembangan pembelajaran di luar kelas, kajian dokumentasi, galeri, perpustakaan, arsip, dan museum. Mbak Ina ini juga aktif menulis baik di buku maupun di jurnal ilmiah dan mempublikasikan berbagai hasil penelitiannya. Oke, singkat saja langsung kita akan mendengar pemaparan dari Ibu Dr. Ciwuk Musiana Yudawati M.Hum. Kepada Ibu kami persilahkan. Mbak Andini yang cantik sekali. Alhamdulillah akhirnya ketemu lagi ya Mbak Andini ya. Mas Anto, Prof. Reza, terima kasih. Mas Jaka, terima kasih. Juga Bapak Ibu semua. Mungkin saya akan mencoba memberi paparan yang cukup singkat karena khawatir sebentar lagi mati Webex-nya. Udah mau mati belum? Belum. Belum ya. Berapa detik lagi nih mau mati nih?
mengganggu sekali sebenarnya. Oke, sebenarnya pada waktu saya ini menggunakan kata istilah pasca pandemi, tetapi karena berhubung di dalam proposal yang dikirim ke saya ada tulisan pasca pandemi, jadi akhirnya saya mencoba mengikuti itu, walaupun sebenarnya dalam isinya saya lebih melihat itu pada masa pandemi, sama seperti Mas Anto maupun Prof. Reza. Dan paparan ini saya tahu ada Mas Anto di sini, ada Prof. Reza, jadi saya tidak terlalu terpaku pada revitalisasi museum, namun saya memberi sedikit gambaran mengenai arah ke depan, dan saya akan ke sudut pandang dari masyarakat. Berbeda yang paparan yang disampaikan pada dari Prof. Reza dan Mas Anto, karena saya kebetulan komunitas berbasis masyarakat, saya justru mengambil sudut pandang memandang museum itu justru dari sudut pandang masyarakat. Tentang 6 aspek revitalisasi museum tadi sudah dipaparkan dengan sangat panjang baik oleh Prof. Reza maupun dengan Mas Anto. Jadi ini di skip ya tentang ini. Sama kok isinya sebenarnya akan disampaikan. Jadi saya skip dulu. Saya akan lanjut. Monggo tolong digeser Mbak kepada slide berikutnya. Saya ingin memberi gambaran bagaimana kondisi museum dunia pada saat ini. Bukan hanya Indonesia yang menghadapi masalah, tapi seluruh dunia sebenarnya menghadapi masalah yang sama. Dan pada saat ini Komunitas Jelajah juga sedang mengadakan survei untuk seluruh museum di Indonesia. Mudah-mudahan di Juni nanti hasilnya bisa kami sharekan dalam bentuk seminar, hasilnya bagaimana kondisi mereka pada masa pandemi ini. Nah, survei yang mungkin mirip itu sudah dilakukan oleh Nemo, tapi beberapa pertanyaan tidak terlalu teknis ya untuk Nemo. Dan Nemo ini juga membuat sebuah penelitian, termasuk Malaysia, Filipina, Amerika Serikat, Polinesia, dan Iran di dalamnya. Tapi Indonesia nggak masuk. Tapi Indonesia tidak masuk. Nah, dari hasil penelitian Nemo, sebenarnya mirip dengan kondisi yang kita alami pada saat ini. Bahwa sekarang museum-museum beralih bergerak ke dunia maya kehadirannya, hampir semuanya. Kita bisa lihat ya pada saat hari ini, kami tadi pagi sampai sulit masuk ke dalam jaringan karena hampir seluruhnya secara serentak menggunakan jaringan. Sehingga kami nge-lag bersama-sama gitu ya. Terus kemudian yang paling menarik kalau di dunia adalah karena museum sudah menjadi destinasi wisata dan sudah memberi pendapatan yang luar biasa untuk masyarakatnya, terjadi 30% museum mengakui mereka mengalami kekurangan penurunan pendapatan. Penurunan paling tinggi dirasakan oleh Rijksmuseum di Belanda. Itu dia sampai 500.000 euro. Jadi yang terendah itu adalah 1.000 euro per minggu. Jadi dia sampai 500.000 euro kehilangan dananya. Dan kemudian alhamdulillahnya tidak ada PHK yang terjadi gitu ya, walaupun semuanya mencoba beradaptasi menyelesaikan tugas di rumah. Dan ini juga saya lihat di museum-museum yang di Indonesia. Next, Mbak. Kemudian next, Mbak. Next, Mas Jaka. Boleh di-share? Nah, kemudian terjadi peningkatan penggunaan sosial media daripada yang sebelumnya. Dan ini juga dideteksi oleh kami, karena kami berhubungan dengan museum Indonesia menggunakan sosial media. Dan dari 550 museum, sekitar 300 itu yang aktif menggunakan. Dan dari 350 itu baru 100-an yang aktif menggunakan sosial medianya untuk berbagai macam campaign, termasuk membuat virtual tour museum, membuat program-program jarak jauh, dan sebagainya. Jadi artinya sebagian museum kita sebenarnya sudah mulai melakukan adaptasi dengan kondisi pandemik yang saat ini terjadi, termasuk membuat program-program daring. Program daring kalau boleh saya bilang, saya sampai kelabakan menyusun jadwal karena hampir semua museum sekarang punya program daring gitu, dan itu sangat luar biasa sekali, dan mereka menggunakan berbagai macam multiple tools ya, seperti yang dilakukan juga di negara lain gitu ya. Hanya memang penggunaan tadi media sosialnya masih belum terlalu intens sebetulnya kalau di Indonesia. Boleh lanjut, nanti Bapak Ibu boleh dapat detailsnya. Boleh lanjut dulu, saya berkejar-kejaran. Nah, yang menarik di sini adalah layanan online yang sudah mulai dijalankan. Di luar negeri terjadi seperti itu, dan di Indonesia pun sebenarnya terjadi sama seperti itu. Dan online learning programs adalah sebuah program yang paling banyak dilakukan, dan itu ada di semua masyarakat, dan di Indonesia pun sekarang juga sudah menuju ke situ.
Hanya permasalahannya memang museum di kita itu amat sangat beragam. Dari yang betul-betul bisa menggunakan dan berakses dengan internet, dan sampai ada yang tidak. Nah, permasalahannya adalah bagaimana dengan museum-museum yang tidak memiliki akses internet. Sementara sekarang segala sesuatunya, layanannya seperti Mas Antot juga katakan, Prof. Reza juga katakan, lebih cenderung menggunakan media-media layanan online. Boleh lanjut? Boleh lanjut, Mas, paparannya? Nah, saya mencoba merangkum seluruh tantangan yang ada pada masa pandemi ini dengan berdasarkan survei dari Nemo dan berdasarkan survei sementara dari komunitas jelajah. Tantangan yang terbesar adalah melindungi koleksi, dengan terutama untuk museum-museum non pemerintah ya. Dengan tidak adanya pemasukan, perlindungan terhadap koleksi ini agak berbahaya, manajemen koleksinya. Dan kemudian protokol kesehatannya, memastikan staf selamat dan sehatnya itu. Kemudian yang paling mengerikan adalah isu keuangan, karena saya sudah mendapatkan tumpukan proposal bagaimana caranya melalui program crowdfunding kami. Jadi kami bersama Benih Baik membuat sebuah program crowdfunding untuk mencari bantuan untuk museum-museum yang kekurangan dana. Dan itu ternyata proposalnya makin banyak, makin tinggi. Ya. Halo? Kemudian yang paling menarik di sini sekarang adalah cara kreatif dalam melayani masyarakat. Karena sekarang dengan era seperti ini, kita di rumah dan sebagainya, cara-cara kreatif dalam melayani masyarakat itulah yang harus banyak dilakukan. Dan saat ini mau tidak mau, programnya adalah memang melalui daring. Dan itu yang menyulitkan karena tidak semua museum mungkin mampu mendapatkan akses mengenai itu. Boleh lanjut? Ya, Mas, selanjutnya. Saya ingin mengutip sedikit dari ICOM, International Council of Museum, bahwa dia sudah melakukan sebuah himbauan tentang bagaimana pemerintah membantu untuk pendanaan dana untuk museum-museum. Nah, ini yang saya mungkin nanti minta bantuan konfirmasi bagaimana pemerintah mencoba menindaklanjuti hal ini gitu. Apakah memang ada bantuan-bantuan untuk museum-museum yang tertinggal atau tidak gitu. Mungkin agak berbeda dengan museum pemerintah yang mungkin sudah punya pagu anggaran tertentu, walaupun mungkin ada pemotongan ya, karena sekarang ini mungkin banyak bantuan diarahkan kepada pandemi COVID gitu ya. Tetapi bagaimana dengan museum-museum swasta yang saat ini mungkin belum bisa buka gitu? Apa yang bisa dibantu gitu ya dari masyarakat ataupun mungkin dari pemerintah? Kalau masyarakat sih kemarin kami mencoba membantu lewat crowdfunding ya. Lanjut tentang Indonesia. Nah, berkaitan dengan tadi menggunakan internet, sebenarnya ada beberapa hal yang ingin saya sharing mengenai perilaku-perilaku penggunaan internet kita. Sebenarnya survei ini tahun 2019, tetapi masih bisa digunakan datanya karena tidak bergeser terlalu jauh, bahkan mungkin ada sedikit kelonjakan penggunaan karena kondisi Indonesia pada era pandemik ini. Tetapi paling tidak ini dapat membantu museum untuk lebih fokus dan lebih mengengage dirinya dengan masyarakat. Mungkin saya tidak akan membahas detail mengenai hasil-hasil ini, tetapi Mas bisa minta tolong saya di-share ke penggunaan sosial media dalam masyarakat. Slide ke-13. Bisa bergerak lagi, Mas? Lanjut, ini nanti bisa dibaca sendiri kok. Lanjut. Lanjut, Mas. Nah, ini dia. Mungkin perlu menjadi perhatian kita bahwa jumlah aktif pengguna sosial media di kita ternyata memang tinggi banget, terutama di daerah-daerah perkotaan. Saya tidak membahas daerah-daerah yang masuk wilayah timur dan yang tidak ada sinyal, yang belum ada sinyal. Ini termasuk yang sudah mempunyai sinyal-sinyal gitu ya. Ketika kemarin saya pergi ke Morotai, saya harus pergi ke pelabuhan hanya untuk mencari sinyal.
Dan saya berdiri cukup tinggi di sana untuk mendapatkan sinyal. Jadi saya kebayang bahwa di ujung timur masih banyak yang sebenarnya belum terjangkau. Dan padahal di situ punya banyak museum yang bagus-bagus. Lanjut Mas, slide-nya minta tolong bantu. Nah, ini dia. Dan ternyata platform media sosial yang paling banyak diakses, yang tadi Mas, benar yang tadi, bukannya advertising, yang tadi sebelumnya. Yang most active social media. Nah, ya, itu masih YouTube. Tetapi menariknya kan WhatsApp sudah menjadi bagian dari tren kita. Nah, ini bisa menjadi pilihan untuk teman-teman atau Bapak Ibu yang museum yang mungkin belum bisa bikin virtual tour dan sebagainya, untuk mereshaping lagi bagaimana supaya tetap engage atau tetap bisa berhubungan dengan masyarakat. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, akhirnya seperti tadi Mas Anto bilang, perilaku kita menjadi berubah. Nah, ini yang perlu dibantu untuk teman-teman di museum di daerah-daerah. Saya mungkin agak lebih sedikit komunikasi mengambil sudut pandangnya. Mengapa? Karena mungkin itu bagian bagi saya yang paling perlu dibahas pada masa pandemi ini. Bagaimana museum dulu aja kita bisa bertatap muka aja, museum itu dikunjunginya aja setengah-setengah gitu. Kalau dari hasil penelitian kami, kalau ditanyakan survei gitu, kenapa sih kamu datang ke museum gitu? Pasti gara-gara tugas sekolah gitu. Belum sedikit banget yang bilang bahwa datang ke museum itu karena ada tadi gitu. Banyak kan sebagian besar jawaban itu hampir 90% itu adalah tugas sekolah, tugas buat skripsi. Terus kemudian yang berikutnya adalah mohon maaf, pacaran. Terus kemudian selanjutnya baru yang lain-lain, kerja dan lain-lain gitu. Tapi yang lain-lain itu masih belum banyak. Jadi sekolah memang menjadi salah satu tempat sosialisasi yang paling bagus pada saat ini. Tapi dengan sekolah libur, artinya kunjungan anak sekolah yang tadinya banyak itu kan menjadi sangat tersendat. Nah, disinilah ini sebenarnya bagian dari disertasi saya, bagaimana komunikasi museum itu harusnya dijalankan. Komunikasi museum bukan hanya sekedar dia marketing, tetapi keseluruhan dari semua aspek taksonomi museum itu sendiri gitu. Dan saya akan memandang ini sekarang dari sudut pandang masyarakat. Nah, boleh di next slide. Nah, saat ini yang kami perhatikan baik di media sosial yang sedang beredar adalah, lanjut Mas, terus slide yang judulnya komunikasi museum. Nanti yang lain kita diskusi aja. Lanjut, ini gampang nanti bisa dibaca. Nah, ini dia. Saya melihat di medsosnya Bapak Ibu tidak terjadi komunikasi yang transaksional atau interaksional dulu gitu. Lebih banyak satu arah semuanya. Bahwa dari museum kami informasikan, jangan digeser dulu yang tadi. Dari museum kami informasikan tentang kami. Tapi lupa menggandeng bahwa masyarakat juga butuh rasa kepo. Butuh merasa gue bagian dari situ. Dan apa pentingnya gue ada di situ. Gitu. Ini yang suka dilupain gitu sama museum. Jadi yang tadinya kita bertemu aja kita berjarak, apalagi sekarang kita dengan jarak. Gitu. Bagaimana caranya kita membuat jarak itu tidak putus dengan para masyarakat di sekitarnya. Nah, teman-teman museum harus mulai membuat sebuah narasi yang menarik di media sosialnya, terutama sekarang ini karena memang salah satu caranya adalah menggunakan media sosial untuk membuat masyarakat itu ikut berpartisipasi secara aktif. Nah, saya memberi contoh beberapa gambar di sini dari mungkin yang ikut kelas saya tadi pagi sudah dapat gambaran ya bagaimana kita membuat engagement tadi dengan masyarakat. Bagaimana masyarakat itu diajak untuk sekarang kan eranya adalah pandemi COVID. Saya tahu bahwa museum itu masing-masing punya keunikan masing-masing, entah koleksinya, entah apanya. Bisa nggak sih museum itu membuat koneksi antara dirinya dengan apa yang terjadi dengan konteks dengan fenomena komunikasi yang terjadi pada saat ini di luar, dengan segala macam peristiwa komunikasi yang terjadi di luar, dengan hingar-bingarnya cerita tentang pandemi, tadi ya sejarah dari masa ke masa, ternyata virus itu sudah banyak dari masa ke masa. Kemudian tentang bagaimana orang itu berusaha survive, bagaimana lingkungan di sekitar museum itu survive. Dan semua hasil karya
karya para masyarakat tadi juga ada di dalam museum, sehingga menyemarakan museum itu sendiri, sehingga masyarakat juga merasa bahwa museum itu bagian dari dirinya, ikut berinteraksi dengan dia. Kenapa? Karena kan kita nggak bisa datang ke museum, tapi karya masyarakat ada di sana, sehingga mereka merasa memiliki. Nah, contoh adalah Orange Country di Orlando, ada gambar yang di-share oleh salah satu penduduk di Orange Country. Ini ada sebuah negara kecil di pinggiran Orlando. Pada saat ini Museum Orange Country, museum kotanya Orange, itu sedang membuat program seperti apa sih rumah sakit yang sekarang menjadi rujukan pandemi COVID. Nah, di situ orang mulai berpartisipasi, membuat self-document, mengirimkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan rumah sakit Orange Country, dan memberi cerita, memberi narasi, memberi kaitan, memberi engagement dengan kisah-kisahnya. Dan sehingga mereka tertarik, mereka datangin websitenya, mereka upload datanya, mereka kunjungi sosial medianya, mereka nge-tweet di situ, mereka bikin komen di Instagramnya gitu dan lain-lain, sehingga museum itu menjadi hidup, dan museum itu menjadi gatekeeper dari segala macam informasi gitu. Dan banyak sekali yang dilakukan di museum-museum lainnya. Jadi kalau saya bayangkan ketika nih sekarang tadi di kelas sebelumnya saya bercerita tentang pintu. Tadi Prof. Reza bilang kalau kita mencet di lift itu liftnya dipencet pakai tusuk gigi. Kalau itu dijadiin cerita, itu menarik banget. Bahwa pada suatu masa kita mencet lift itu pakai tusuk gigi. Kenapa tusuk gigi? Nah, museum kedokteran bisa tuh ngebahas tuh, apakah betul dengan tusuk gigi itu virus itu tidak tertular kepada kita dan sebagainya gitu ya. Nah, boleh geser gambar berikutnya, gambar yang ada gagang pintu. Ibu Ina, mohon maaf, 5 menit lagi ya. Ya, boleh gambar gagang pintu. Nah, gambar gagang pintu ini adalah didesain oleh mahasiswa arsitektur di London. Dan gagang pintu ini kemudian menjadi salah satu benda yang masuk ke dalam museum di koleksi Ella Victoria and Albert Museum London. Itu sudah dijadikan cerita bagaimana bersatu padunya teman-teman masyarakat itu pada saat terjadinya COVID. Mahasiswa arsitektur, mahasiswa kedokteran, untuk sama-sama mensosialisasikan apa itu COVID, sehingga mudik itu nggak jadi kayak seperti sekarang. Gitu loh, karena mereka dapat informasi yang blast, yang clear, yang bahkan bukan tidak mungkin ya, mudik itu juga dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan gitu loh, karena mereka tidak tahu betapa bahayanya COVID itu gitu ya, karena tidak ada informasi-informasi yang sebetulnya bisa digalang melalui museum, melalui perpustakaan, arsip dan sebagainya gitu ya. Termasuk banyak lagi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh museum ya. Dan itu sangat banyak. Boleh cari gambar roti sebelum pintu ada gambar roti. Bagaimana di rumah-rumah itu ketika jualan-jualan, ketika itu di lockdown, pemerintah hanya menyediakan bahan pangan, atau kita tidak berani lagi ke pasar karena ke pasar ada yang berani pakai APD padahal itu enggak bagus. Akhirnya kita nggak beli roti, kita masak roti sendiri dengan bahan pangan yang diantar secara delivery gitu. Dan mereka memamerkan ini adalah roti pertama buatan saya. Sehingga itu membuat kita menjadi tahu bahwa betapa bahayanya virus itu. Kita tahu apa yang harus kita lakukan, bagaimana cara kita menjaga diri, dan bagaimana kita menjaga negara dan orang lain menjadi lebih aman. Di situ campaign sosialnya. Dan museum ada di situ. Museum menjadi bagian dari kesejahteraan. Museum menjadi bagian dari bagaimana dapat mengatur pola hidup masyarakat, sehingga orang itu punya rasa bahwa museum itu memang menguntungkan. Museum itu ada faedahnya untuk kita, apalagi di masa pandemik ini. Kira-kira seperti itu. Mungkin saya tidak akan berpanjang lagi, minta tolong di slide yang terakhir saja. Slide yang kedua sebelum terakhir. Saya hanya menawarkan sebuah gambar yang sangat menarik. Ini adalah self-document program. Komjel menyebutnya adalah self-document program untuk museum, di mana museum berusaha, bayangkan, gereja-gereja sedang di sekitar kita, kakek nenek yang sedang sakit di rumah sakit, sempat membuatkan wayang untuk cucunya, misalnya untuk bercerita, dan sebagainya. Coba lanjut sekali lagi. Dan bagaimana, lanjut terakhir, dan bagaimana seorang nenek berusaha agar keluarganya itu tetap sehat
dia kangen nih sama si cucu, gitu. Tapi dia kan nggak mungkin keluar memeluk cucunya yang datang, kebetulan cucunya di seberang rumah. Ini adalah koleksi dari Vesterland Museum, ada di Denmark. Dia ingin memberitahu gitu, betapa kita sebagai makhluk sosial, kita nggak bisa lepas dari interaksi sosial. Dan kita tidak bisa lepas juga dari teknologi, sama seperti Lun bilang ya, media is a message. Dan semua ini adalah artefak-artefak yang harus dikumpulkan oleh museum dan bisa menjadi pembelajaran kita di kedepannya. Tidak harus melulu sejarah. Ini bagian dari sejarah sebenarnya, tapi bukan sejarah masa lalu maksudnya. Sekarang yang terjadi seperti ini. Dan museum harus mulai ke arah sana. Kalau enggak, museum akan makin ketinggalan. Kalau dulu dipaksa orang datang ke museum, sekarang orang berusaha mencari karena informasinya adalah informasi termutakhir, terkini, dan dapat diakses oleh semua orang. Kira-kira seperti itu Mbak Andini, nanti lebih kurangnya kita diskusi saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik sekali materi yang disampaikan oleh Ibu Ina. Saatnya sekarang saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk lewat chat. Mungkin karena saking antusiasnya ya pesertanya ya, jadi banyak sekali pertanyaan yang dilontarkan untuk ketiga pakar. Namun mungkin saya hanya akan memilih satu pertanyaan untuk satu orang pakar, soalnya waktunya juga sudah agak mepet ya. Oke. Mungkin pertanyaan pertama untuk Bapak Profesor Reza Dina Putra. Ada pertanyaan nih Pak dari Ibu Yunita Pratiwi Sutarno. Pertanyaannya, upaya apa yang perlu dilakukan oleh museum agar tetap survive, terlebih lagi dalam memberikan pelayanan pengetahuan kepada masyarakat? Inovasi apa yang perlu dilakukan oleh museum? Kedengeran nggak, Pak? Suaranya putus-putus, Teh Andi, ini bisa diulang lagi pertanyaannya? Oke. Putus-putus suaranya, nggak stabil sekali ya? Oke. Upaya apa yang perlu dilakukan oleh museum agar tetap survive di tengah pandemik ini? Oke. Kedengeran nggak, Pak? Ya, terdengar. Cukup terdengar. Oke, baik. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya saya tadi agak terputus ya. Kirain saya sendiri ternyata semuanya terputus ya tadi ya. Teh Andi ini. Iya. Oke. Ini kelihatannya webinar yang paling berdarah-darah bagi saya ini. Jadi darah untuk tidak juga terputus-putus. Oke. Jadi tadi bagaimana upaya museum untuk bisa survive ya di tengah pandemi ini. Jadi sebenarnya itu materi sudah saya sampaikan tadi dari slide yang tidak sempat saya sampaikan karena tadi terputus. Jadi intinya yang barangkali penting untuk dilakukan adalah kalau tadi bicara pada pertama kita bicara tentang bagaimana revitalisasi itu dilakukan, analis SWOT terhadap revitalisasi, maka di dalam menghadapi pandemi, tentunya hal paling penting yang juga perlu dilakukan oleh museum adalah pada dasarnya sama. Museum itu tadi saya katakan, yang pertama kali dia melakukan reformulasi misi dan visi museum. Dalam artian bagaimana museum dan apa yang dilakukan oleh museum di dalam masa pandemi ini. Dalam konteks ini saya melihat ada dua hal yang perlu dilakukan oleh museum. Pertama, dia melakukan redesign atau desain ulang tentang bagaimana agar kunjungan konvensional tetap bisa dilaksanakan. Tentunya dalam kaitan ini, redesign ini perlu tetap diberikan untuk memenuhi kebutuhan kunjungan konvensional, karena bisa jadi masih tetap orang perlu hadir di museum secara fisik. Oleh karena itu dilakukan penyusunan protokol-protokol museum. Nah, sampai saat ini saya kira kita belum punya protokol untuk kunjungan museum. Tadi saya sampaikan tentang sebuah film bagaimana Thailand bisa membuat sebuah protokol untuk kunjungan ke mall dan sebagainya. Tapi untuk kunjungan museum, kita tentunya perlu membuat protokol. Meskipun tentunya secara generik kita sudah punya ya, yang namanya social distancing, physical distancing, kemudian kita menggunakan hand sanitizer, kemudian kita menjaga jarak, masker itu menjadi hal yang dilakukan. Tapi pada saat dia hadir di sana dan kemudian perlu dengan koleksi, perlu kemudian museum dalam konteks riset, nah itu perlu didesain oleh teman-teman di dalam museum. Kemudian yang kedua, tentunya kita tidak bisa menutup mata bahwa pada akhirnya museum di era pandemi itu menjadi museum yang harus bisa mudah diakses secara daring. Jadi yang saya katakan, sebuah kondisi, sebuah konstruksi yang sebenarnya disiapkan untuk Society 5.0 untuk beberapa tahun ke depan, tapi sekarang langsung ada di hadapan mata kita semua. Sebuah konstruksi, sebuah kondisi, di mana masyarakat dalam itu ada Internet of Things itu, semua harus serba internet.
Nah, oleh karena itu dalam kaitan ini museum harus benar-benar masuk pada wilayah itu. Tadi saya kira Teh Ina sudah menyampaikan dengan baik tentang apa yang data-data yang dikutip dari Horstuf ya. Saya selalu kadang-kadang menggunakan data itu untuk bisa memetakan tentang bagaimana penggunaan internet di dunia dan juga Indonesia di dalamnya. Saya kira gambar itu sudah cukup jelas tentang bagaimana sekarang teman-teman museum juga harus betul-betul menjadikan media internet sebagai media untuk bagaimana mendekatkan dan tetap mendekatkan museum dengan masyarakat. Maka penting sekali tentang bagaimana kegiatan-kegiatan museum itu tetap bisa menarik perhatian masyarakat, terutama masyarakat yang selama ini barangkali jarang mengenal museum. Tapi dalam situasi yang seperti ini mereka menjadi berkeinginan masuk ke dalam museum. Maka kegiatan-kegiatan seperti misalnya virtual tour itu menjadi penting ya, kunjungan-kunjungan virtual. Saya melihat, mohon maaf nih, dari sebanyak museum yang saya sempat tadi perhatikan, itu hanya Museum Nasional yang sekarang membuka kunjungan virtual. Yang lainnya saya tidak melihat ada itu. Jadi kunjungan virtual sebagai salah satu upaya kita untuk tetap mendekatkan museum dengan masyarakat. Di samping kunjungan virtual, tapi kunjungan yang penting juga kunjungan live event ya. Jadi kunjungan langsung. Jadi tentunya teman-teman yang menjadi pemandu museum dalam waktu-waktu itu juga bisa memandu kehadirannya atau kehadiran pengunjung di museum tersebut secara langsung, secara live. Nah ini saya kira mungkin teman-teman di Museum Teks Proklamasi atau Naskah Perumusan Naskah Proklamasi juga perlu untuk melakukan hal ini. Ini upaya-upaya kembali bahwa kita mau tidak mau media internet perlu kita hadirkan, dan dengan menghadirkan museum melalui program-programnya yang kreatif, program-programnya yang bisa dikatakan sangat menggoda atau sangat mengundang para pengunjung untuk hadir di dalam museum tersebut. Juga kegiatan-kegiatan apa? Misalnya kalau saya menyebutnya collection discussion ya. Jadi ada sebuah ruang museum untuk secara khusus dia melakukan diskusi koleksi dengan para pengunjung museum secara daring. Misalnya di Museum Teks Proklamasi dilakukan diskusi khusus daring tentang misalnya naskah teks proklamasi yang ditulis tangan, yang dicetak, yang ditik oleh CTM seperti apa. Atau mungkin ada materi-materi lain, materi diskusi lain tentang koleksi museum. Karena tadi seperti dikatakan, bagi saya yang namanya koleksi museum itu baru berarti menjadi sebuah koleksi dan bernilai sejarah bila dia punya identitas. Nah, identitas menjadi kata kunci koleksi sebenarnya. Nah, tapi yang penting tentunya untuk kita lakukan adalah karena seringkali di dalam museum kita itu, teman-teman semua, satu hal yang penting museum, label koleksi jarang sekali bisa tertuliskan dengan utuh. Sehingga seringkali, kadang-kadang yang namanya koleksi itu dia berdiri seperti menara geding saja. Dia hadir di museum, tapi dia tidak memberikan makna apa-apa. Dan yang namanya pengunjung museum tidak mengerti apa sih makna koleksi itu bagi museum secara keseluruhan. Nah, disinilah saya kira yang namanya nanti sebuah ruang tentang diskusi koleksi dibuka dalam masa-masa pandemi corona ini. Setiap museum saya yakin punya ikon yang menjadi unggulan koleksi museum. Di samping itu juga saya yakin juga setiap museum juga punya koleksi-koleksi lain yang perlu dan menarik untuk didiskusikan. Nah, jadi kata kuncinya dari pertanyaan tadi saya kira adalah bagaimana museum adalah membangun inovasi, membangun kreativitas agar museum bisa hadir di tengah masyarakat, khususnya hadir secara daring. Sehingga dengan cara seperti itu diharapkan bila kita bicara tentang angka kunjungan museum secara konvensional yang bisa jadi kita cukup repot untuk menghadirkan penonton, untuk menghadirkan pengunjung, nah secara daring mudah-mudahan lebih banyak lagi pengunjung museum yang bisa dihadirkan. Karena tadi program-program yang menarik, inovatif, dan sebagainya. Nah itu saya kira mungkin Teh Andini yang bisa saya sampaikan. Ya. Jadi kata kuncinya adalah agar tetap eksis, museum harus inovatif, harus kreatif, membangun program-programnya. Program-program yang benar-benar membumi dengan kebutuhan masyarakat, membumi dengan kebutuhan pengunjung. Saya kira hanya dengan itu museum bisa tetap eksis ya. Di samping tadi yang cara-cara konvensional juga tetap kita siapkan untuk memberikan ruang bagi teman-teman yang memang secara fisik masih tetap perlu hadir di museum untuk kebutuhan-kebutuhan khusus, termasuknya kebutuhan riset yang tadi juga sempat disinggung oleh Teh Ina. Saya kira saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin langsung ke Pak Kresno. Pak Kresno, oh iya ada ya. Ini dari Bapak Blasius Suprapta. Oh sudah. Sudah saya jawab langsung. Oh sudah dijawab langsung tadi sudah. Ya. Tapi saya boleh jawab pertanyaannya ini nih, menarik nih. Pertanyaan Saripah Nur Aulia. Ya, silahkan Pak. Ada orangnya di sini, Mbak Saripah ada? Dari mana ya?
apakah memungkinkan pandemi ini diabadikan di museum? Jika ia berbentuk apa? Karena saya berpandangan bahwa pandemi ini luar biasa menjadi sejarah dunia. Nah, Pak Reza, peristiwa nih yang dimuseumkan. Ya, betul. Kita ada peristiwa besar dan mendunia, Mbak Ina juga barangkali bisa kita garap bersama. Museum pandemi, Mbak Ina. Betul. Pak Reza, kuratornya kerja keras nih. Sepakat. Ini bisa, Mbak Saripah, ini bisa. Kita bisa, tadi range-nya ada 2019. Tadi Pak Reza udah bilang, sejak November tadi udah mulai ya, November 2019 ya Pak Reza ya. Iya, betul. Tentangnya. Nah, kalau kita diabadikan dalam museum, itu sekali kita mengedukasi publiknya juga. Dan kita nggak tahu sampai kapan ini pandemi. Jadi biar saja researchernya bekerja cukup panjang masa kerjanya, kita bisa menceritakan kisah-kisah yang memilukan di balik koleksi-koleksi ini nanti. Kita bisa cerita yang fun-fun juga, ya. Bagaimana orang bercanda dengan masker, bercanda di rumah, memetakan aktivitas di rumah kayak apa, kuliah udah nggak ada, anak kos juga terlantar, segala macam. Itu kisah-kisah di balik pandemi. Nah, itu yang saya katakan berkali-kali, kurator itulah yang nanti akan menelusuri, memetakan, risetnya juga harus kuat, disampaikan melalui koleksi. Nah, kuratornya tentu harus melihat dan mengumpulkan data yang cukup banyak, apalagi data bandingnya bisa di mana-mana. Nah, saya nggak tahu, mungkin luar negeri juga udah mulai berpikir museum collection for during the pandemic itu nanti. Mungkin Pak Reza bisa tambahkan, ini sejarah Pak, sejarah yang penting. Dan Mbak Ina juga barangkali bisa mengedukasi melalui komunitas. Ya, saya kira itu ya Mas Saripah ya. Kayak yang lainnya udah saya jawab, Supriyadi udah oke. Saya boleh menambahkan tadi saya sekali dengan Kang Pres. Ya, enggak Prof. Ya, silakan, saya udah selesai. Oke, jadi saya sepakat dengan Kang Pres ya. Jadi tadi pertanyaan yang tadi betul-betul langsung bisa dijawab. Saya kira kita memang satu-satunya jawaban kita membangun museum pandemi ya. Barangkali Kang Pres dan teman-teman di sahabat museum, saya kira kita bisa menggagas ini ya untuk membangun museum pandemi, karena saya kira perjalanan pandemi ini akan sangat panjang. Dan pandemi yang tadi saya jelaskan, pandemi dalam konteks perjalanan sejarah peradaban manusia itu sudah berlangsung sejak abad ke-6 yang besarnya, dan terus berlangsung hingga hari ini. Indonesia sendiri sama. Memang dalam sejarah Indonesia yang tercatat cukup besar itu Spanish flu ya, pada 1918 itu yang foto-fotonya ada itu. Tapi setelah itu juga kita ada yang namanya tsunami dengan flu Hong Kong, kemudian juga yang bahkan pandemi itu yang namanya HIV itu kan pandemi juga kan, yang sekarang masih berlangsung. Jadi saya sepakat sekali itu bisa dan saya bisa buat museum, dan itu memang tadi kalau saya menyebutnya barangkali dalam bahasa sejarah, Kang Pres disebutnya itu history from below. Jadi cerita dari lapis bawah. Lapis bawah. Dan itu memang selalu menarik ya. Jadi kita jangan bercerita tentang the great man, nanti lebih baik cerita tentang rakyat kebanyakan ya. Termasuk yang sekarang barangkali itu Tanah Abang yang berturut menarik untuk menjadi bagian dari museum pandemi. Iya. Tentang juga Bogor Pak, ini soalnya orang Bogor. Jadi di Jawa Barat di Garut tuh Kang Pres. Jadi kalau orang Garut memang ngarah. Halo. Udah, oke. Ya, udah ya. Udah. Lanjut Pak Reza, tadi masih ada. Saya kira ini itu saja tadi ya. Jadi kalau tadi kita seputar saya kira ini menjadi museum, mungkin museum yang sangat menarik, sangat bagus ya. Tapi karena kita tidak bicara pandemi di berbagai belahan dunia, tapi juga pandemi yang terjadi di Indonesia. Dan kita sekarang pandemi ini. Saya kira mudah-mudahan bisa kita gagas ini sehingga tadi seperti kata Kang Krisna tadi bisa menjadi termasuk kalau kita bicara satu yang menarik dan yang namanya karantina juga menjadi salah satu bagian dari pola penanganan pandemi yang telah dimulai sejak abad ke-6. Dan kita nanti akan memunculkan tokoh-tokoh karantinanya termasuk dalam Ibnu Sina. Ibnu Sina itu adalah salah satu tokoh karantina karena dia memperkenalkan konsep karantina yang disebut dengan Al-Arabiyat, yaitu konsep karantina selama 40 hari. Jadi sepakat saya dengan Krisno dan saya kira mungkin sama Teh Ina juga dan juga Kang Jaka juga sama dan juga Kang Gus untuk betul membangun museum. Ya. Boleh saya tambahkan sedikit? Silakan Ibu. Iya. Tadi ada chat yang hilang tuh sebetulnya. Ada yang nanya tentang crowdfunding, tapi saya lupa namanya siapa. Crowdfunding, saya mulai dari yang chat dulu ya, Prof. Reza. Setelah itu baru saya masuk yang tadi Prof. Reza bahas. Untuk crowdfunding nanti boleh kirim ke email komunitasjelajah@gmail.com. Kami bekerja sama dengan Benih Baik untuk membantu untuk crowdfunding.
Jadi minta tolong disebutkan, boleh nanti di-share nomor telepon saya, nanti saya bisa kasih tahu bagaimana cara mengirim proposalnya. Nanti insya Allah kita bantu gitu. Kemarin yang kami bantu ada Museum Musik Indonesia, Yayasan Nosidin, sama Museum Sepeda. Cuma memang berbeda-beda dapat pendapatan crowdfundingnya. Sekarang sedang tahap term kedua untuk museum-museum lain gitu di luar itu. Tapi sudah proposalnya udah banyak yang numpuk ya. Terus kemudian ada pertanyaan lagi tentang apa tadi, tentang pandemi ya, museum pandemi. Sebenarnya tadi paparan saya juga menjelaskan mengenai hal tersebut, hanya saya tidak menganjurkan membuat museum karena biasanya kalau buat museum protapnya panjang banget. Saya mengalaminya sendiri gitu. Nah, jadi yang saya ajukan saat ini sekarang adalah tadi tuh self document program dari setiap museum. Museum membuat bagaimana seperti tadi Prof. Reza lihat dan Mas Anto lihat koleksi kita ada apa dan cari linknya dengan apa yang sedang terjadi di lingkungan sekitar kita. Tadi foto-foto tadi sebenarnya bukan sekedar foto yang diupload oleh masyarakat, tetapi ada naratifnya, ada ceritanya, ada koneksinya dengan yang terjadi atau kejadian yang sebenarnya koleksinya juga ada di dalam museum atau ceritanya pernah ada di museum. Contohnya tadi adalah tentang foto pertama adalah foto dokter ya, rumah sakit pertama di Orange County. Nah, rumah sakit itu adalah sekarang menjadi rujukan COVID dan masyarakat yang mengirim foto tersebut, kebetulan dia ternyata punya sejarah hidup dengan rumah sakit tersebut. Bahkan salah satu nenek moyangnya adalah suster pertama yang menjadi kepala rumah sakit di situ. Dan di Museum Orange, dia punya koleksi banyak mengenai ketika pertama kali rumah sakit tersebut dibangun, kemudian tata kotanya diubah, kemudian rumah sakit itu berubah, berpindah, dan ada koleksi-koleksi tentang berbagai hal tentang rumah sakit tersebut. Nah, itulah yang kemudian dijadikan sebuah cerita, bahkan dihubungkan dengan bagaimana penanganan COVID pada saat itu di Orange County dan sebagainya, dan itu terus terupdate setiap hari ceritanya ini. Sehingga setiap orang punya partisipasi di situ. Dengan kata lain, museum pandemi kecil-kecil tadi itu muncul di setiap museum-museum, masing-masing punya konektivitas dengan peristiwa komunikasi yang terjadi di lingkungannya gitu. Saya beri contoh gitu. Misalnya contoh museum FKUI aja deh, museum Salemba. Mari. Kita tahu rumah sakit Cipto Mangunkusumo menjadi pusat rujukan gitu. Bagaimana ceritanya, bagaimana kondisinya rumah sakit itu sekarang. Sebenarnya di museum UI itu dia mereka punya banyak banget cerita-cerita tentang sejarah tentang berdirinya rumah sakit RSCM gitu ya. Nah, dengan kondisi COVID sekarang, apa yang terjadi di rumah sakit itu? Nah, itu bisa dibuat programnya, self document program gitu, sehingga sekaligus nanti melakukan edukasi kepada masyarakat sebenarnya bagaimana sih penanganan terhadap COVID dan sebagainya. Dengan banyaknya museum pandemi kecil-kecil di setiap wilayah yang engage gitu, museum menjadi tempat rujukan yang serius mengenai pandemi ini dan masyarakat berpartisipasi gitu di situ. Nah, inti dari paparan saya tadi tuh itu bukan saya tidak mau bikin museum sih, boleh aja gitu. Tapi di sekarang ini dengan pengetatan uang yang luar biasa dan museum yang sedang megap-megap, mungkin program itu bisa dilaksanakan bersama-sama gitu. Sehingga gaungnya menjadi nasional dan proses sosialisasi mengenai pandemi itu juga menjadi lebih seru gitu, karena semua orang akan terlibat ikut serta di dalamnya. Nanti monggo silakan membaca belakangnya ini yang saya buatkan di situ ya, bagaimana museum itu menjadi pusat rujukan dari sebuah wabah gitu, dan museum bisa menambahkan lagi museum kedokteran, apalagi tuh ya tadi cerita tentang Ibnu Sina, bagaimana dulu Ibnu Sina itu memberikan fondasi terhadap kedokteran dunia gitu ya. Itu bisa ditambahkan kalau memang ada di situ. Saya yakin Museum Kebangkitan Nasional itu punya loh koleksinya gitu ya. Apalagi dia dulu adalah Stovia gitu ya, di mana dulu cikal bakal Fakultas Kedokteran UI ada di situ. Kemudian sekolah kedokteran dimulai di situ. Bagaimana dulu cacar menjadi merebak dan akhirnya dibuatlah sekolah yang sekarang ada dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Itu bisa dikoneksikan dengan kisah pandemi pada saat ini, dan itu akan menjadi seru banget, dan tidak harus datang ke sana tapi kita bisa tahu banyak tentang pandemi COVID, dan itu akan mengurungkan niat orang seperti tadi saya bilang, mungkin mudik, mungkin ngerjain hal yang lain yang mungkin bisa membahayakan orang yang lain gitu. Kira-kira seperti itu. Terus tadi ada pertanyaan, Nyun Sewu sebentar,
pada saya kalau nggak salah, tapi saya lupa tadi pada siapa. Saya skip dulu deh, nanti kalau misalnya saya ketemu, karena hilang semua ya chatnya ya, begitu ganti ini, chatnya hilang. Tadi saya nggak sempet, tapi tadi ada beberapa yang nanya kepada saya. Nanti kalau memang urgent banget, monggo boleh kontak ke saya berkaitan dengan itu. Tapi intinya saya setuju dengan Prof. Reza dan Mas Anto berkaitan dengan hal tersebut. Kita giatin Mas Anto bagaimana museum-museum berdaya. Tadi saya kasih contoh Museum Pusaka Taman Mini. Kemarin saya baca di koran, tadi saya cerita juga nih, bahwa ada seorang ibu yang dia terkena COVID, kemudian dia lari ke dukun. Dan di dukun itu dia diasepin sama pusaka. Gitu. Saya bilang museum pusaka bisa loh bikin literasi mengenai museum, sekaligus literasi mengenai konflik. Saya bilang itu literasi kesehatan, komunikasi kesehatan. Saya bilang gitu. Nah, dalam itu ceritain memang dulu awal-awal kita memang pengobatan memang menggunakan cara-cara seperti itu, tapi kemudian berkembang dengan cara yang lain. Nah, itu bisa kita gandeng. Bahkan kolaborasinya bukan hanya museum pusaka, bisa nanti dengan museum kedokteran, medis yang lainnya gitu, sehingga menjadi semakin seru dan semakin menarik gitu loh. Kira-kira seperti itu. Jadi harus kreatif teman-teman di museum dan jangan takut. Justru dengan adanya jarak jauh ini harusnya sih kita makin kreatif ya menggait orang-orang gitu. Karena seperti tadi saya bilang, pengguna internet di Indonesia dan pengguna smartphone di Indonesia itu tinggi banget. Mereka suka lihat YouTube, mereka suka lihat WhatsApp gitu ya. Nah, itu harus dimanfaatkan betul-betul gitu. Terutama di usia kalangan, kalau lihat dari grafik saya tadi, usia kalangan 18 sampai 24 tahun untuk perempuan dan laki-laki lebih dewasa gitu penggunanya gitu. Jadi sasarannya banyak banget nih yang bisa diambil. Oh iya, milenial ya tadi pertanyaannya. Ya, itu dia tadi, milenial. Bagaimana caranya milenial itu bisa masuk ke dalam museum? Katanya gitu tadi pertanyaannya, saya ingat. Justru teman-teman milenial ini kita bisa minta bantuannya tuh untuk memviralkan, untuk ngirim-ngirim, untuk engage lah gitu dengan museum-museum yang ada gitu. Jadi ngelihat Instagram itu bukan hanya sekedar ngelihat diri, tapi sekarang Instagram juga dipakai untuk belajar gitu maksudnya. Dan saya berharap museum berlomba-lomba menaruh konten-konten yang positif dan konten-konten yang memang bermakna gitu. Sambil jangan lupa visi misinya, strategi yang memang diinginkan di kedepannya dan seterusnya. Tidak lepas dari itu gitu maksudnya. Kira-kira seperti itu. Ya, terima kasih Ibu Ina. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 17.25, kami mohon maaf bahwa semua pertanyaan yang diajukan via chat tidak bisa langsung saya bacakan, tapi pada intinya para pakar telah menjawabnya, baik secara langsung tadi maupun pada saat pemaparan. Nah, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran sahabat Museum Nasprok. Dengan demikian, maka kelas ilmu permusiuman bersama pakar dengan tema 10 tahun revitalisasi museum dan tantangan museum pasca pandemi COVID-19 ini kita tutup. Mari kita mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf jika dalam pelaksanaan diskusi ini tadi sempat terputus-putus atau ada kesalahan yang saya lakukan yang tidak saya sengaja. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Pak Profesor Reza, Bapak Dr. Kresno, dan Ibu Rosyana. Terima kasih atas materi dan terima kasih atas kehadiran sahabat Munaspro hari ini. Saya kembalikan ke Kang Jaka selaku MC. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Andin. Sebagai catatan tadi Kak Andin menyatakan waktu sudah menunjukkan 17.25 karena perlu diingatkan kembali bahwa Andin posisi di Makassar. Berarti kurang lebih 20 menit lagi sudah azan maghrib, jadi kita harus menghormati peserta. Ada yang dari Ambo, ada dari Manado, ada dari Sulawesi Selatan juga, ada dari Nusa Tenggara juga. Jadi kita beri kesempatan mereka untuk menyiapkan hantaran berbuka puasanya. Jadi demikian tadi kegiatan belajar lewat daring bersama
museum, kelas ilmu permusiuman bersama pakar dengan tema 10 tahun revitalisasi museum dan tantangan museum pasca pandemi COVID-19. Saya mewakili Museum Perumusan Naskah Proklamasi beserta panitia mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah meluangkan waktu dan ilmunya dibagikan kepada peserta, juga kepada moderator dan keseluruhan peserta. Mohon maaf jika tadi ada seperti Pak Reza bilang, ini webinar yang paling berdarah-darah, mohon dimaafkan, karena perjuangan memang harus berdarah-darah, Prof. Reza, mohon dimaafkan. Berhujan-hujan ini. Iya, hujan lagi. Akan menjadi pembelajaran bagi kami di Munasprok. Ya. Mohon dimaafkan dan terima kasih. Selanjutnya untuk kepada para peserta yang membutuhkan materi tayangan tadi, mohon untuk tidak meninggalkan dulu arena pertarungan ini karena panitia tengah memproses pengiriman materi agar biar nggak tanggung-tanggung berdarah-darahnya. Jadi kita tunggu sedang proses mengunggah materi 3. Sudah kelihatan, sudah di chat, Kang Jaka, sudah ada di chat kelihatan. Sudah ada, alhamdulillah. Bagi yang tergabung di WA Group juga, panitia akan mengirimkan materi lewat WA Group. Untuk pemberitahuan, bagi panitia juga akan memberikan hadiah yang menarik bagi peserta yang terlibat aktif selama acara berlangsung. Jadi yang tadi selain 3 pertanyaan, ada kurang lebih 30 pertanyaan. Nanti kami akan memilah juga untuk para peserta akan mendapatkan hadiah yang menarik. Mudah-mudahan cukup puas bisa mengobati kekisruhan sore ini. Biasa. Pak Reza, terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin, Mas Anto. Sama-sama, Mbak Ina. Prof. Reza, sampai ketemu lagi, Mbak Andini. Mbak Titis, aku lihat Mbak Titis di situ. Mohon izin ya, saya live dulu. Mohon izin ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih semua peserta, terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Bapak Ibu. Sama-sama. Mbak Andini, kangen. Selamat berbuka. Ya, sama-sama. Selamat berbuka semuanya. Iya, Silakan selamat lebih berbuka dulu. semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Salam buat Pak Agus. Iya, Pak disampaikan Agus ke beliau. mana? Udah nggak ada. Salam buat Pak Agus ya. Makasih Pak Jaka. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk, Kang Jaka, Mas ya, Jaka. Kang Jaka, terima kasih ya. Ya, Assalamualaikum. terima kasih Kang Jaka. Pak Reza. Waalaikumsalam. Sami-sami, enggak. Kang Kres dan semuanya peserta juga terima kasih atas partisipasinya, respon yang sangat baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.